Inilah dia anak ajaib dari Gaza. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kali ini cerita Untungs kedatangan dua anak luar biasa dari Gaza, Ramdan Jazar dan Walid Jazar. Kedua anak ini berhasil dievakuasi keluar dari Gaza. Ramdan Jazar di usianya yang masih belia aktif memberikan motivasi di sosial media. Seperti apa kisahnya? Bersama Ustadz Hussein Gaza, saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita Untungs. Ternyata lagi ulang tahun, kamu mesti temen-temennya Mi. Malah check out belanjaan dulu dari kemarin. Apaan sih tadinya? Beli apa sih belanja dulu? Tadinya aku tuh mau belanja, tapi ini ternyata ada yang lebih urgent. Apaan? Aduh, ini makanya nih Mimi mau sekalian kasih tau sama kamu, sama teman-teman Mimi di grup nih tentang insentif PBB. Jadi, mumpung pemerintah Provinsi DKI Jakarta lagi kasih insentif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 tuh, kayak ini nih ya, pembebasan pokok, pengurangan pokok, angsuran pembayaran pokok, ada keringanan pokok, dan juga pembebasan sanksi administratif. Ini berdasarkan peraturan Gubernur Pergub nomor 16 tahun 2024. Jadi setiap wajib pajak yang memenuhi syarat dapat memperoleh insentif PBB P2 tersebut nih Pi. Ya, jadi lengkapnya itu bisa cek aja di websitenya di www.bapenda.jakarta.go.id. Jadi segera kita bayar pajak mumpung lagi diskon. Waduh, ya udah deh, aku bayarin deh kemana. Maaf ya, aku pikir kamu lagi belanja online. Aku bayarin ya. Udah tenang, udah Mi bayarin. Hah? Udah Mi bayarin. Udah bayarin? Iya. Alhamdulillah. Lalu lu ngapain tuh? Ya sekarang saatnya belanja lah, check out dulu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerita Untungs dan teman-teman semuanya. Saya bilang tadi, anak ajaib dari Gaza itu ada di sini. Langsung kita ketemu dengan beliau. Oh, ini Bapak ajaib. Bapak ajaib ya. Kulitnya kan kulit Gaza ya. Kulit orang pernah di Gaza kalau yang ini ya. Tapi aslinya kita ketemu dengan anak ajaib yang ada di Gaza, yang kalau dari kontennya sering justru memotivasi. Mereka dalam keadaan diserang, keadaan dibom segala macam, tapi justru memotivasi kita yang nggak dapat serangan apa-apa. Langsung kita akan ketemu dengan Ramadan dan Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum? Alhamdulillah bkhair. Wa khair. Ana bingung ngomong apa lagi. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ada antara anak-anak Gaza ini yang udah mau hampir 1 tahun kejadian tersebut, dan mereka ini telah membuktikan menjadi seorang motivator atau juga influencer bagaimana memotivasi orang-orang di luar Gaza dari tempatnya mereka kena serangan gitu. Kalau boleh tahu mungkin saya akan tanya dulu sama Ramadan dan Walid. Ramadan, kamu usia berapa? Walid, kamu usia berapa? Kam umrak wa kam umrak? أنا عمري 10 سنوات. 10 tahun. 10 tahun. أنا عمري 7 سنوات. Wah, 7 tahun. 7 tahun. Cakep-cakep banget anak Gaza ya? Iya, alhamdulillah. Kayak gini, ini kulitnya orang Gaza kayak gini. Iya. Rata-rata seperti ini mayoritas. Makanya di Israel ada skin bank warga Gaza ini mungkin karena halus begini. Dan Ramadan dan Walid, kamu udah berapa keluarga yang wafat di sana di Gaza? كم عدد الأفراد العائلة الكبيرة استشهد حتى الآن منذ 7 أكتوبر؟ أفراد عائلتنا؟ العائلة الكبيرة يعني عائلة أبو جزر. إحنا عائلتنا استشهد منها 140 شخص، ومنهم عمتي آلاء وعمي إبراهيم الله يرحمه إن شاء الله. هذا في الحرب هذه فقط 140 شخص، والحمد لله يعني كلهم ناس بنعرفهم وأقربائنا. Jadi Abu Jazar ini keluarga besar di wilayah selatan, Abu Jazar. Jadi biasa kan kalau ketemu orang Gaza disebut lengkap, misalnya Ramadan Abu Jazar gitu ya. Kalau kenalan doang tapi nggak usah panggilannya gitu. Walid Abu Jazar. Biar ketika orang nanya, saya pernah ketemu anak Gaza nih, siapa namanya? Ramadan. Ramadan apa? Nah, gitu pasti kan kan. Ramadan Abu Jazar. Jadi keluarga Abu Jazar ini keluarga besar di wilayah selatan, di wilayah Rafah. Sejak 7 Oktober sampai sekarang, dari Abu Jazar aja, keluarga besar Abu Jazar itu 140 yang syahid. Masya Allah. Dan dari keluarga dekat dia, dari keluarga langsungnya gitu ya, darah dagingnya itu
pamannya syahid, bibinya syahid. Pamannya namanya Ibrahim, bibinya namanya Ala, dan dua sepupunya, Ahmad dan Muhammad syahid. Wah. Ini ya, apa namanya? Mereka melihat syahid itu sesuatu yang udah jadi sesuatu yang wajar buat mereka. Jadi memang tujuan hidup meninggalnya akan syahid, merasa gitu kali ya. Ya. Kalau Walid apa yang kamu kangen dengan suasana sebelum terjadi penyerangan di Gaza? شو أنت بتشتاق في غزة يعني قبل الحرب؟ شو حاجات أو مثلا عادات أنت تشتاق إليها؟ أول حاجة أنا بشتاق إلها عائلتي اللي استشهدوا، منها عمتي ومنها عمي ومنها أولاد عمتي، هدول أكتر حاجة بشتاق إلها. Pertama yang paling saya rindukan adalah kerabat saya yang sudah syahid. Paman saya, bibi saya, dan juga sepupu-sepupu saya yang syahid. Mereka yang pertama kali pantas untuk saya rindui. Baden شو كمان انت تشتاق عن غزة؟ Sekolah gitu mungkin. مدارس مثلا او مثلا حاجات اكلات غزة او اماكن في غزة. بشتاق إن لبيتنا اللي كنا نعيش فيه بأمان وبسلام. حيني احنا تشردنا من بيتنا 3 مرات بعدين طلعنا الحمد لله. Dan tentu saya juga sangat rindu sama rumah saya. Rumah saya di mana saya pernah tinggal di situ dengan rasa aman dan nyaman. Nah, semenjak rumah saya hancur dalam perang kali ini, saya sudah 3 kali ngungsi. 3 kali ngungsi dari pengungsian satu ke pengungsian yang lain. Kalau kalian selama kalian hidup udah pernah berapa kali merasakan serangan Israel? Ramadan, كم مرة أنت تعرضت للحرب في غزة؟ أنا تعرضت للحرب في غزة 3 مرات. حرب 2021 و2022 و2023 وانولدت في حرب 2014 على غزة. Totalnya udah 4 kali perang. Ramadan ini lahir tahun 2014 ketika Gaza dibombardir. Nah, dia lahir, dan ketika dia terlahir hari yang sama meninggal pamannya. Namanya Ramadan. Makanya namanya itu disematkan ke nama dia sama bapaknya itu. Dan Ramadan ini seorang pejuang dan juga seorang hafiz penghafal Quran dan guru tahfiz. Jadi hari itu syahid, pamannya rumahnya hancur, bapaknya luka parah, bapaknya Ramadan. Oh ya? Iya, sempat luka parah, serpihan di seluruh tubuh itu, serpihan bom. Nah, kemudian setelah lahir, Ramadan merasakan juga 3 perang lainnya, 2021, 2022 dan 2023. Sekarang ini. Sekarang ini. Kalau kamu pertama kali mendengar bom, ada rasa takut nggak sih? Apa ada rasa takut meninggal nggak? أكيد أنتوا لما أول ما سمعتوا صوت القصف أول مرة سمعتوا صوت القصف، هل في خوف مثلا تموت أو تقتل من هذا القصف؟ في شعور خوف؟ طبعا يعني مستحيل انك ما تخاف من كتر علو صوت الصاروخ وشكله المرعب، غير تعاب الأطفال اللي في البيت. يعني إشي مرعب، أكيد حتخاف. حتى أنا لما كنت أجي أنام كنت ما أعرف أنام بسهولة، كنت أجلس ساعة أو ساعتين وأحيانا ما أنام، ولأن أنا خايف إنه الركام يقع علي، البيت يقع علي، ينقصف البيت فينا. بعدين لما نشوف المشاهد بعينينا بتصير مع ناس زي هيك بنخاف أكتر. Jadi wajar, siapapun pasti ada rasa takut, terutama ketika mendengar ledakan yang memang sangat keras sekali, ledakan bom itu kan. Kalau kita aja ledakan petasannya kan kagetnya setengah mati ya. Ini bom 1 ton, bayangkan gimana ledakannya. Juga dia bilang, saya pun kalau malam hari itu kadang sulit banget tidur karena bom sana sini kan, dan kita takut. Sama kayak saya. Saya waktu di Gaza itu mau tidur itu ya, bum, ngelihat atap itu kayak, aduh ini kayak kegencet saya nih. Gitu aja pikiran kita tuh. Maka saya kalau di rumah tuh pikirnya, saya tidurnya kanan atau kiri ya. Dua-duanya sih gak akan melindungi saya gitu. Kalau sudah kegencet ya kegencet aja gitu kan. Jadi hal seperti itu juga dirasakan oleh mereka. Kami ya kadang bahkan bukan sulit tidur, nggak bisa tidur semalaman.
Ya, apalagi kalau ketika kami melihat secara langsung tetangga-tetangga kami yang hancur tubuhnya kan, ada yang kesakitan selamat tapi kondisi tubuhnya sudah tidak lagi utuh. Itu menambah rasa trauma sebetulnya bagi anak-anak Gaza ya, yang hidup dalam kondisi seperti itu. Kalau Walid sendiri kan paling kecil nih ya. Ada rasa trauma nggak ngelihat banyak korban jatuh, saudaranya juga banyak yang meninggal gitu. Ada rasa ketakutan nggak sih untuk kembali ke Gaza? أكيد أنت يا وليد بعد ما شفت المعاناة والدمار في غزة والجثث الشهداء المرمي على الأرض تمام، هل أنت ناوي ترجع على غزة؟ طبعا غزة أرض العزة. غزة كل واحد لازم يرجع على بلده. غزة استنى، انت اذا واحد قال لك افترض انه كان في حرب وحد قال لك بدك ترجع على بلدك ولا لا؟ طبعا أكيد. طبعا وانا زيك. Dia jawab dengan pertanyaan lagi dia. Jadi dia bilang pastilah. Siapa sih yang nggak mau kembali ke tanah airnya? Apalagi Gaza. Gaza ini tanah kehormatan, tanah izzah. Izzah itu apa istilahnya? Dignity. Ya, apa dignity? Marwah ya. Marwah. Itu tanah Pride-nya. Tanah pride, kebanggaan umat Islam. Jadi wajar kalau saya mau kembali ke Gaza. Dan dia kasih contoh ke kita. Contoh Anda misalnya tanah antum dijajah, terus Anda terpaksa keluar. Pengen nggak kembali ke Indonesia? Pasti pengen. Seperti itu pola pikir anak-anak Gaza ini. Tapi kalau mereka sendiri pandangannya, kan mereka udah hidup lama, 10 tahun, 7 tahun. Mereka udah tahu bagaimana rasanya tinggal di Gaza, gitu kan. Pandangan mereka mengenai orang Israel bagaimana? Antu ka'athar Gaza. Shu شايف اليهود والإسرائيليين؟ الإسرائيليين ما عندهم إنسانية. يعني هو دائما يقول للعالم إنه إحنا بنحب الإنسانية وما بنحب نقتل الأطفال، ولكن بقتل أطفال وهو أصلا معظم بنك أهدافه أطفال. ليش قتل 20,000 شهيد إذا هو 20,000 طفل، إذا هو ما بيحب يقتل أطفال؟ والإنسانية في الموضوع، والإنسانية إذا أنت قاعد بتدمر أحلام الأطفال، يعني ما في عنده شعور. بعدين يقتل أطفال، بعدين يجي والله نأسف على قتل الأطفال. تأسف على قتلهم بعد ما قتلتهم ودمرت أحلامهم؟ تأسف على إيش بالضبط؟ Ya seperti itulah faktanya. Langsung paham aja. Jadi gini, dibilang Israel ini orang-orang yang nggak punya rasa kepribadian, nggak punya rasa, ya bukan manusia lah, gitu. Karena nggak benar-benar nggak ada rasa apa istilahnya ya, kasihan melihat anak-anak. Bahkan mereka sengaja menjadikan anak-anak ini sebagai target utama mereka. 20,000 sejauh ini ya 20,000 anak-anak itu jadi target, dibantai. Dan kebiasaan mereka itu setelah membantai, membunuh, keluar di pernyataan di media, kami menyesal ya atas peristiwa ini, insiden ini, kami tidak sengaja. Menyesal setelah mereka melakukan berbagai pembantaian yang jelas-jelas mentarget anak-anak. Apalagi kata-kata yang bisa disematkan untuk orang-orang seperti itu. Mereka yang tidak punya rasa keprimanusiaan sama sekali. Ya bukan manusia berarti. Ya kalau yang membedakan manusia dengan hewan itu kan keprimanusiaan itu kan. Iya. Kalau udah nggak punya rasa kemanusiaan ya bukan dikatakan manusia sebetulnya. Kalau dibilang hewan juga, hewan nggak terima kok. Hewan nggak akan terima. Nggak terima karena dia lebih rendah lagi dari itu kan. Bersama semua pendukung-pendukungnya. Ya. Bagaimana kalau Walid? وانت وليد شو شايف إسرائيل في نظرك؟ إسرائيل هذه مش أرضها، ليش بتحتلها؟ هذه أرض غزة وأرض فلسطين، والقدس لازم يترجع، وهذه أرضنا، واليهود هم احتلوها. ليش بيحتلوها وهي أرضنا إحنا الفلسطينيين
مستحيل نسيب أرضنا، مستحيل نسيب القدس. Ya, Zionis ini kurang kerjaan di tempat kami. Ngapain mereka di sini? Ya, mereka menjajah tanah kami sementara tanah ini punya masyarakat. Tanah ini punya penduduk. Ya. Kami ini penduduk Palestina. Maka kami tidak punya pilihan kalau bicara Yahudi, ya Zionis Yahudi yang menjajah Palestina. Ya, Al-Quds harus kembali ke pangkuan kami, ke pangkuan umat Islam. Iya. Udah jelas faktanya sih sebenarnya emang di tanah keturunan dari Nabi Ibrahim kan. Ya. Yakub belum ada zaman Ibrahim kan ya. Kan Belum. cucunya kan. Iya. Ya, Nabi Ibrahim orang Arab gitu ya, bukan orang Yahudi. Nah sekarang ini kalau mereka ini dalam usia segini mereka udah siap belum sih kalau tiba-tiba mereka yang dipilih untuk syahid? أكيد أنتوا أطفال لسه أنتوا يعني في بداية يعني عمركم لو مثلا قدر الله يعني يجي قصف و يعني قتلوكم هل أنتم مستعدين على ذلك؟ إحنا أمنيتنا الشهادة. يعني أنت هيك قدرك الموت، قدرك الموت خلاص، فيش حد باقي على هذه الأرض، كل من عليها فان. يعني ليش ما أنا أموت أموت موت شريفة؟ ليش ما استشهد في سبيل الله؟ أفضل إني أموت موتة عادية. استشهد في سبيل الله أفضل بكثير. يعني أمنيتنا إنه نستشهد في سبيل الله. Dia bilang syahid itu adalah impian kami. Masya Allah. Dan harus menjadi impian semua orang. Toh kematian itu pasti datang. Ya, suka tidak suka, kita nggak bisa mencegah itu. Semua pasti mati. Dia bilang kullu man 'alaiha fan, itu kan dalam surat Ar-Rahman. Ya. Semua yang ada di atas bumi ini pasti akan hilang, akan mati, akan habis waktunya. Itu bahasa anak kecil itu loh. Iya makanya. Iya, jadi dia bilang kalau kita tahu kita pasti mati, kenapa kita memilih mati yang biasa? Ya kami lebih memilih mati dalam keadaan syahid. Ya syahid fisabilillah. Waduh, ini mantap banget sih umur segini ya. Visinya udah kayak gitu. Kalau Walid nih? وانت يا ولد انت مستعدا تموت شهيدا؟ كل واحد شاف القصف بتمنى يموت شهيد، وزي ما بقولوها الموتة واحدة. يعني انت تموت لما يخلص عمرك ولا تموت بشهادة وتاخد حسنات أكتر؟ أكيد الشهادة في سبيل الله. Semua orang yang melihat kondisi Gaza, melihat bombardiran berbagai macam serangan-serangan itu pasti akan mengharapkan syahid. Dan tadi dia menyebutkan satu peribahasa yang ya, sering digunakan warga Arab ya. Al-maut wahda. Kematian itu satu, pasti mati intinya gitu. Kamu memilih mati dalam kondisi ya habis umurnya begitu saja, atau mati dalam keadaan syahid yang mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Maka itulah yang kami kejar. Insya Allah ya, umurnya masih kecil-kecil tapi visinya udah kayak gitu ya. Ini visi yang jelas ya, visinya jelas. Sementara anak-anak kita atau kita sendiri pun masih banyak yang belum tahu visi kita. Ya kan, banyak udah mencanangkan bahwa visi kita ada di tanah Syam gitu ya. Tapi sekarang ini visi kita masih banyak di dunia. Ini anak-anak ini bisa dalam usia segini udah punya visi yang luar biasa. Ini tarbiyahnya gimana? Apa tarbiyah dengan keadaan sekarang atau gimana? Atau memang diajarkan sama orang tua atau gimana? Saya beberapa hari ini keliling isi kajian sama dua anak ini dan sama bapaknya. Bapaknya juga cerita. Jadi begini, memang banyak faktor bagaimana anak-anaknya terbentuk seperti ini. Pertama kondisi yang sulit di Gaza, kondisi yang sangat dekat dengan kematian, kondisi di mana krisis itu sudah menjadi makanan harian, krisis kemanusiaan, penderitaan itu menjadi sarapan pagi hari dan sebagainya. Itu membentuk mental mereka, mental yang kuat. Ditambah lagi tarbiyahnya orang-orang tua mereka, di mana orang tua mereka itu senantiasa mengatakan ya orang syahid itu sudah ditarbiyah, disampaikan kepada mereka orang syahid itu sebuah pilihan.
pilihan Allah. Enggak sembarang orang itu bisa syahid itulah. Allah yang memilih orang-orang yang ingin ia muliakan dengan syahadah itu, kan syahadahnya ada prestasi terbaik seorang muslim syahadah. Jadi mereka sudah bukan terdoktrin ya, tapi dipahamkan dengan pemahaman seperti itu sejak kecil. Terbentuklah pola pikir seperti ini, terbentuklah keyakinan seperti ini gitu. Jadi kalau anak-anak sudah terbentuk keyakinan seperti ini, dia sudah tidak akan lagi takut menghadapi kematian. Ini hadiah yang membedakan ya ternyata ya. Bahwa ketika menemukan satu saudaranya yang meninggal adalah ini sebuah lulus soalnya ya. Lulus nih berarti ya. Dan gak ada ketakutan di mata anak-anak ini. Nah ini dia sebenarnya secara gak langsung Israel ini justru membentuk mental orang Gaza kayak gini ya. Kita dengar nih. Tahadasan mawdu' al-kibar yamutun. في جملة بيكرروها الأعداء كتير. الكبار يموتون والصغار ينسون. صحيح في الجملة الأولى الكبار يموتون، أي واحد قدره الموت، ولكن الصغار ينسون أبدا، مستحيل. فشر هذا العدو. يعني مستحيل تلاقي طفل بعد ما فقد والديه واخوانه وفقد بيته ونزح من بيته 9 مرات وعاش ايام في الحرب، مستحيل تلاقيه نسي هذه المواقف. كيف بده ينسى؟ بالعكس، الاطفال اللي الان اسرائيل قاعدة بتدمر في احلامهم وبتقتل ابائهم وبتقصف بيوتهم وبتعلمهم على السياسة، هذول اطفال حيكبروا في المستقبل ويصيروا يعني شوكة في حلق اليهود. Masya Allah. Jadi di Gaza ini ada satu, bukan di Israel ya, ada satu slogan, satu prinsip yang selalu sejak awal-awal mereka menjajah Palestina itu mereka selalu menggaung-gaungkan di antara mereka. Al-kibar yansu, al-kibar yamutun, al-sughar yansun. Nanti juga mereka orang Palestina ini, orang tuanya itu akan mati. Dan anak-anak kecilnya, generasi mudanya akan lupa. Apa tadi kata Ramadan? Ya, mungkin mereka benar di potongan kalimat pertama. Tapi anak-anak lupa nggak mungkin. Oke lah, yang tua pasti mati itu sudah suatu keniscayaan. Tapi ya, anak-anak kecil, generasi kami akan lupa nggak mungkin. Bagaimana bisa seorang bocah Palestina, bocah Gaza yang ayahnya dibunuh oleh serangan udara, ibunya juga terbunuh, rumahnya hancur, impiannya direnggut. Bagaimana anak semacam ini akan lupa pada kondisi ini? Bahkan kata Ramadan, sebaliknya, ya peristiwa ini hanya akan mengajarkan ilmu baru bagi anak Gaza. Ketika Israel itu dengan ya brutal menghabisi Gaza gitu kan. Dia juga sedang mengajarkan siasah sebetulnya. Dan kata Ramadan, anak-anak generasi sekarang nih, yang benar-benar ya selamat, ya yang selamat dari berbagai serangan ini akan terpacu di hari depan. Ini akan menjadi kekuatan, menjadi motivasi yang lebih besar, sehingga ketika mereka di masa depan mereka akan menjadi duri di kerongkongan Zionis. Itu persis itu kata-kata yang disampaikan oleh Ramadan. Insyaallah. Jadi sebenarnya bahwa sekarang ini ada sebuah kabar buruk ya bagi mereka ya. Justru mereka sedang memberikan fokus pada anak-anak ini. Ya. Jadi memberikan giroh malah. Ya. Jadi kalau ngomongin masa depan akan tampil ini justru ada pejuang-pejuang dari yang kecil-kecil akan malah jadi pejuang. Gitu. Sebenarnya kalau kita tanya cita-cita deh. Walid cita-citanya apa? Ramadan cita-citanya apa? Oke. أحلامكم أنت يا وليد شو بدك تصير لما تكبر؟ إن شاء الله بدي أصير هو كل واحد ممكن يغير لما يكبر، بس أنا حتى الآن بفكر إن أصير عالم فضاء. عالم فضاء. Pintar jawabannya. Dia bilang namanya anak-anak mungkin kalau sudah besar berubah impiannya. Dia bilang gitu. Umur segini ya. Tapi dia bilang, tapi untuk sejauh ini saya punya impian menjadi astronot. Nah, dia ingin memperjuangkan Al-Aqsa juga.
طيب بكاش انت تصير من المحررين جيل تحرير الأقصى؟ ممكن الواحد بيشتغلش عمل واحد، بس يعني الواحد بكترش عمل. ممكن برضو اني اسير مثلا محرر، ممكن اسير مش كمان مهندس معماري. Oke. بس اكثر حاجة عجباني انا عام فضاء. Dia bilang ya pastilah. Orang itu nggak harus punya satu tujuan. Ini kata-kata dia, saya yang menerjemahkan ya. Orang tuh nggak harus punya satu tujuan. Bisa jadi saya astronot, sekaligus saya juga seorang insinyur arsitek, dia bilang menghandis Myanmar. Bisa di waktu yang sama saya juga seorang pembebas Baitul Maqdis gitu loh. Wah. Jadi gitu. Ini dia kayak apa namanya? Kayak Batman, kayak Superman itu kan. Iya. Ada identity lain yang membuat dia ininya, hidden agendanya, fokusnya adalah sebagai hero-nya ya kan. Iya, seperti itu. Masya Allah. وانت؟ انا بدي اصير عالم مخترع، اخترع اشياء جديدة، اضيف لي جديد للحياة، انفع الوطن وانفع الدين. بعدين انا مش يعني عن عبث اخترت عالم. انا اخترت عالم وان شاء الله بصير عالم كي ان شاء الله انفع وطني. اصنع صاروخ لا تقولي نووي تبع امريكا اقوى نووي عندهم ولا اي صاروخ في العالم. دصنع اذا يعني ضلهم اليهود محتلين غزة، دصنع صاروخ يفجرهم يدمرهم، ما يخليش اشي لا اسم اسرائيل ولا امريكا ولا اي دولة بتقف مع اسرائيل. Dia bilang, saya kalau udah gede, saya mau jadi seorang inventor, penemu, dan nggak sembarang penemu. Saya mau jadi penemu atau insinyur engineering yang bisa menemukan roket model baru. Kalau Israel masih terus bercokol di Palestina ketika saya besar, ya saya akan membuat satu tipe roket baru yang ya daya ledaknya jauh lebih dari bom atom. Gitu kata dia. Kalau perlu nemuin alat anti Iron Dome. Bisa juga tuh. Iron Dome gampang ditembus. Karena juga udah ditembusin Iron Dome kok. Udah tembus ya? Tembus berkali-kali. Emang selama ini kehancuran di Israel karena apa? Iron Dome kan sudah banyak gagal nih ya gitu. Nah kalau sekarang ini kan akhirnya qadarullah harus meninggalkan Gaza. Rasanya gimana ketika pertama kali harus dievakuasi meninggalkan Gaza? Dua-duanya. Nanti ya Ramadan أول شيء. شو انت حسيت شو انت شعرت اول ما غادرت غزة لما تم اجلائكم من غزة؟ شو كان في قليل من الفرح انه انا حبعد عن اليهود وهطلع برا انشر رسالة فلسطين لكل العالم، ولكن باقي ما كان في قلبي كان من الحزن لاني حفارق هذه البلاد. لانه يعني أنا شاهدت وسمعت لما اليهود احتلوا فلسطين 1948 وهجروا أهلها على أساس أنه يعني أهلها يفكروا أنهم حيرجعوا بعد كم يوم، ولكن ما رجعوا إلهم الآن 75 سنة. وأنا أخاف نفس الإشي ما أرجع لغزة، فكنت حزين جدا على فراق غزة وعشان هبعد عنها. يعني إشي صعب إنك تفقد الوطن أو إشي صعب إنك تبتعد عن الوطن. يعني مستحيل ما تحزن أو تكون فرحان كتير عشانك بدك تطلع من الوطن اللي أنت عشت فيها سنوات طويلة، اللي عشت فيها كل سنوات عمرك. كيف بدك تنسى هذه الذكريات وما تحزن؟ Ketika saya keluar dari Gaza, jujur saya merasa senang, tapi sedikit sekali rasa itu. Apa? Saya merasa senang, tenang, tapi sangat sedikit sekali rasa itu. Sisanya saya merasa sedih sekali karena saya harus meninggalkan tanah air.
kami harus berpisah dengan orang-orang yang saya cintai di sana. Ya, tapi saya keluar juga memang misinya untuk melanjutkan perjuangan dengan menyampaikan informasi pengalaman, menyebar semangat ini kepada dunia. Dan tadi dia bilang, saya teringat cerita tentang kisahnya warga Palestina pada peristiwa Nakbah tahun 48. Saat itu nenek moyang mereka itu ketika Nakbah terusir dari kampungnya, mereka banyak yang nggak membawa barang-barang rumahnya, nggak bawa, bahkan ada cuma bawa kunci doang gitu loh. Dengan harapan apa? Kita nggak lama. Itu dulu tuh gitu kenyataannya. Orang-orang yang terusir dari Palestina dari kampung-kampungnya ketika diusir dalam peristiwa Nakbah 48, mereka semua berpikir kami nggak akan lama, paling sehari 2 hari, paling lama sebulan lah kita akan kembali lagi. Nggak terus sampai sekarang. Ternyata 75 tahun. Astaga. Maka itu yang ditakutkan. Saya khawatirnya saya juga seperti itu. Meninggalkan Gaza dengan pikirannya mungkin hanya beberapa bulan. Saya khawatir terjadi seperti peristiwa Nakbah. Siapa tahu ntar akan merdeka kan, bisa balik lagi kan ya. Ya. Kalau Walid انت شو حسيت لما طلعت من غزة؟ أنا حسيت بحزن كثير، إنه كيف أنا بدي أفارق بلدي اللي أنا عشت فيها 7 سنوات. كيف بدي أفارق بلدي اللي أنا عشت المعاناة فيها، عشت كل هذه المعاناة. كيف بدي أفارق هذا البلد؟ لازم أرجع للبلد. وأنا بقول إنه هذه الحرب إن شاء الله حتكون حرب التحرير، لأنه الله لما يبتلي الواحد بيبتليهش عادي، بيبتليه بإشي صعب، بعدين بيجيب له الفرحة، ما شاء الله، بيجيب له الإشي الحلو، بيجيب له النصر. ما شاء الله. Saya sangat berat sekali perasaan saya ketika meninggalkan Gaza. Ya, sebuah negeri yang saya hidup di dalamnya bertahun-tahun. Meskipun baru 7 tahun kan. Iya. Bertahun-tahun. Tapi dia bilang gitu. Saya 7 tahun saya tinggal di Gaza dengan segala penderitaannya, dengan segala sukacitanya. Juga kenangan-kenangan di sana gitu loh. Sangat berat sekali. Tapi ya, saya yakin, sekali lagi saya hanya menerjemahkan dia ya. Saya yakin ya, dan saya berharap ya ini adalah peperangan pembebasan insyaallah taala. Ini peperangannya akan berakhir pada pembebasan Palestina, karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan besar kepada seorang hamba, di situ akan ada hikmah yang besar. Ya, entah itu kemenangan atau entah itu apapun kejayaan, yang pasti itu akan terjadi insyaallah. Itu pandangan dia. Jadi mereka udah punya visi optimis ya. Ya, insyaallah. Nah, teman-teman kalian masih ada yang di Gaza nggak? Apa saudara yang ada di Gaza? Siapa tahu mereka melihat tayangan ini gitu, kemudian siapa yang mau di say hi lewat kamera gitu? Siapa keluarga yang masih ada di Gaza? Ente fi انكم اصحاب في غزة صح؟ طيب يعني هاي في كاميرا انت بتحكي على كاميرا، يعني تخيل انك تحكي مع اصحابك في غزة، شو رسالتك لأصحابك الموجودين في غزة؟ احكي على الكاميرا، احكي اسم واحكي ايش بدك تحكي عادي. اسم يعني صديق؟ صديق، أصدقاء، حسب. طلع الكاميرا. في اسم اللي هو زين، وفي اسم محمد، وفي أحمد. ده ليش هم؟ زين أبو صبحة، ومحمد أبو دراز، وأحمد أحمد قديح. احكي لهم ايش الرسالة. إنه أنا صراحة اشتقت لكم كتير، واصبروا إن شاء الله النصر قريب، إن شاء الله النصر قريب، وهذا وعد من الله عز وجل بإذن الله. إن شاء الله إذا يعني كانوا على قيد الحياة إن شاء الله أتقابل معهم إن شاء الله. إن شاء الله. Dia sebut 3 nama, Zain, Ahmad, Muhammad. Dia bilang kalau kalian masih hidup ya, ingat bahwa kemenangan pasti datang, pertolongan Allah pasti tiba. Dan kalau kalian masih hidup sampai itu terjadi,
semoga kita bisa berjumpa lagi. Wah, ngingetin temennya kalau masih hidup, jadi kesannya ada kemungkinan meninggal ya. Iya pasti. Kalau ini membedakan anak-anak Gaza sama anak-anak seperti biasa ya, kayak gitu. Kalau Walid siapa temannya? Yalla Walid. شوف كاميرا ويحكي من أصحابك هناك ووصل لهم رسالة. Keluarga juga boleh di sana. أو ممكن أهل أو ممكن قرايبك. من أول أصحابي عبيدة، هو ابن عمي بس أنا دائما بلعب معه. وأنا متذكر أسماء أولاد صفي اللي بلعب معهم دائما. بس المهم بوصل لهم السلام القوي جدا، وبقول لهم إنه اصبروا وإن شاء الله النصر قريب، ووعد الله بيتحقق، وإن شاء الله إذا أنتوا أحياء على قيد الحياة إن شاء الله عند أبواب المسجد الأقصى. Masya Allah. Pesan untuk Ubaidah. Ubaidah ini sepupu dia, tapi sahabat dia juga, sering main gitu ya. Anaknya Abu Ubaidah? Bukan, bukan sepupu dia Ubaidah, dan dia juga ingin sampaikan kepada teman-temannya ya yang tadi saya sebutkan satu persatu namanya gitu ya. Sabarlah, ya, sabar teman-temanku, ya pasti kemenangan itu akan datang. Insya Allah pertolongan Allah pasti tiba, maka sabarlah, dan kita insya Allah akan bertemu bersama-sama di pintu gerbang Masjidil Aqsa. Masya Allah. Masya Allah. Untuk sekarang nih yang masih pada membantu Gaza, kalau menurut kalian apa sih yang dibutuhin sama anak-anak di Gaza? Jadi kalau membantu, bantu apa? Mungkin suatu saat nanti akan ada pintu bantuan udah terbuka gitu ya. Insya Allah. Bantuan apa yang paling dibutuhkan sama anak-anak seumuran kalian di Gaza? شوف فرضا هي معبر مفتوح مثلا، شو أكتر شيء يعني أطفال غزة يحتاجون إليه؟ أطفال غزة يحتاجون إلى الطعام. أطفال غزة إحنا نشوف يعني لما تيجي مساعدات يعني يلتموا حواليها، كلنا شفنا هذه الصور لأنهم ما شافوا هذا الطعام من أيام. يعني في ناس في غزة ماتت من الجوع، ماتت من سوء التغذية. في أطفال محتاجين إلى حليب، يعني الأطفال الصغار لسه يعني في أطفال ولدوا في هذه الحرب. وأنا حتى شفت مرة في لقاء صور لطفل صار زي الهيكل العظمي، صغير عمره تقريبا 2 أو سنة، من سوء التغذية. الأطفال في غزة الصغار محتاجين سوء تغذية، محتاجين أقصد الطعام، المواد اللي يحتاجها الأطفال الصغار حديثي الولادة، محتاجين الشراب، محتاجين علاج. الآن يعني إحنا في بعض الناس تلاقيه يخاف مثلا، يعني أنا تلاقيه مثلا بخاف من الإبرة تبعت العلاج، لما يحط له الدكتور بنج. لكن يعني الناس في غزة ما في عندهم هذه الأشياء اللي هي تشيل الوجع مطرح الإبرة. ومش إبرة أصلا كمان، يا ريت إبرة، تغريز وأشياء يعني مرعبة ومخيفة وتوجع كتير. ما شاء الله. محتاجين الناس يعني بعد ما تخلص الحرب يحتاجوا مدارس، يحتاجوا حاجات، يحتاجوا كتب، يحتاجوا دفاتر، ألوان، أقلام، أشياء يدرسوا فيها. محتاجين الآن الناس بيوت، الناس ما في عندهم بيوت، بيعيشوا في الخيم، معظمهم بينام في الشارع، بيعيش في الشوارع. يعني يا ريت أصلا المعبر مفتوح كان، يعني إحنا حتى لو المعبر مفتوح كان أنا بنفسي دخلت عليهم مساعدة. Masya Allah. Apa yang diinginkan? Dia sama sekali nggak nyebut mainan, sama sekali enggak. Dia bilang anak-anak Gaza sekarang membutuhkan makanan. Makanan yang pasti, karena di sana banyak anak-anak yang mati kelaparan. Ada yang tidak mati kelaparan tapi mati karena gizi buruk.
Hah? Gizi buruk. Oh, banyak ya. tersebar di sana itu. Dia bilang saya melihat ada anak-anak usia 2 tahun, setahun itu sudah seperti apa ya, kerangka tulang gitu loh. Ya tidak punya daging sama sekali itu. Anak-anak Gaza terlalu sahih. Anak-anak Gaza membutuhkan minuman, halib, susu untuk agar gizi mereka terpenuhi. Anak-anak Gaza membutuhkan tempat tinggal, karena mereka banyak tidur di jalanan hari ini anak Gaza itu. Ya, pakaian juga gitu kan. Dan kalaupun sudah perang selesai, kami membutuhkan sekolah. Nah, sekolah, kemudian buku tulis, peralatan tulis ya, ATK dan sebagainya. Jadi itu yang sangat dibutuhkan oleh warga Gaza. Coba kita analisa ya kata-katanya. Yeah. Jadi mereka memang ya seolah-olah sama aja, anak kecil anak besar itu yang dibutuhkan gitu. Jadi nggak ada spek-spek manja gitu. Kami mau mainan, kami mau bisa jalan-jalan, nggak ada gitu ya. Nuansanya emang mereka seperti udah pada dewasa ya. Iya. Cara berpikirnya gitu ya. Iya. Bukan anak seumuran mereka nih. Iya. Walid, waktu kamu keluar dari Gaza, kemudian kamu ngeliat Qatar gitu, lihat kan Qatar, karena kan negaranya maju gitu ya, segala macam. Itu bagaimana pendapatnya, dan Indonesia gimana pendapatnya? أجيت ولد أنت لما طلعت من غزة وشفت قطر ما شاء الله قطر شو خطر في بالك لما شفت قطر وشو خطر في بالك لما تشوف إندونيسيا لا الفرق وليد يعني شو شعورك لما تشوف قطر أول ما تشوف قطر لما أنت غادرت مصر وشو كمان شعورك أول ما تيجي على إندونيسيا أنا أول حاجة شعوري في قطر كنت مبسوط إني خلص حطلع من هذا العدو بس أنا في حاجة ضدها في قطر. الجو Qatar dulu deh. Ya. Dia bilang Qatar. Pertama saya sangat senang sekali ketika awal pertama tiba di Qatar. Karena saya bisa selamat dari terorisme musuh. Yeah. Gitu. Nah, kemudian satu hal yang saya musuhi di Qatar itu. Apa? Udara panas. Panas banget emang. Emang di Gaza nggak panas? Di Gaza nggak panas itu. Saya kemarin juga dari Qatar kan, takziah itu. Itu Masya Allah tuh. Saking panasnya itu, kita kalau keluar dari mobil malam hari itu, nyesek, dari kita hampir gak bisa napas. Kayak nggak ada udara gitu, kayak lembab sekali tuh. Kok di Gaza tanah Syam, jadi beda. Kalau di Gaza itu kan 4 musim, masih 4 musim, masih. Ini ya, jadi kalau di sana tuh kayak ada dinginnya juga ya. Pastilah, musim dingin ada musim. Aja di Gaza itu kan bumi Syam itu ada musim gugur, musim panas, musim gugur, musim dingin, musim panas, musim semi gitu kan. Salju nggak ada ya? Kalau di wilayah Palestina ada, di wilayah ini ya, di wilayah Al-Qudsnya salju kan, kita sering ngeliat Masjidil Aqsa di bawah salju itu kan. Ada gitu loh. Tapi entar lama zurat Indonesia, sesuatu. إندونيسيا العكس. إندونيسيا في مدن منها تطلع أيام منها من كثر ما هي ساقعة، وهي مع غزة وجميلة. Masya Allah, Indonesia pertama cuacanya bagus, enak sekali. Bahkan ada satu kota yang dingin, Bandung. Kemarin kita bawa Bandung, dingin dia. Dan Indonesia indah gitu loh. Enak, suasananya itu enak sekali bagi Badit. Kalian mau pada tinggal di Indonesia apa enggak? ايش رمضان خلاص تستقر في اندونيسيا؟ أنا والله صراحة مش حظنها. أنا إن شاء الله هرجع على قطر أشوف العائلة، وإن شاء الله لما تخلص الحرب بإذن الله نرجع على غزة إن شاء الله. أما بالنسبة يعني هنا وقطر، قطر لما رحنا أهلها أهل جود وأهل كرام، وبحبوا أهل فلسطين كحكومة أو شعب، بذكروا فلسطين في كل وقت وفي كل حين، معظم احتفالاتهم عشان غزة وعشان فلسطين. ويعني أنا كتير انبسطت في قطر، ولكن برضو زي وليد الجو هناك نار. الجو يتوصل الحرارة 50.
يعني هنا بعض الناس يقولون الجو هنا نار، بنقولهم احمد الله لسه انت جوك خفيف، انت شوية دفى، تعالوا شوفوا قطر كيف. وهنا برضو نفس الاشي، ما بيختلفوا عن اهل قطر، اهل جود واهل كرم، بحبوا اهل غزة وبذكروا اهل غزة في كل وقت وفي كل حين، ولكن الجو هنا افضل. الجو هنا يعني زي جو غزة. Nah jadi dia sendiri nggak mungkin lah tinggal lama-lama di Indonesia. Pasti segera pulang. Tapi kalau perbandingan antara Qatar dan Indonesia, di Qatar ini orangnya baik, ramah, dermawan, dan selalu membawa Gaza, membawa Palestina dalam berbagai seremonial mereka, perayaan-perayaan mereka. Satu musuhnya sama kayak Walid, panas gitu loh. Kalau sampai 50 derajat tuh dia bilang. Oh iya, panas banget. Iya, panas banget ya. Sementara Indonesia juga sama. Sementara Indonesia warganya juga Masya Allah cinta dengan Gaza, kemudian juga dermawannya luar biasa, orangnya juga menyambut kami dengan luar biasa. Indonesia benar-benar warga yang selalu membawa Palestina di berbagai topik perbincangannya gitu kan. Dan nilai plusnya dibanding Qatar ya, Indonesia ini cuacanya masih bisa ditolerir. Makanya dia karena dia mendengar juga di Indonesia nih, ketika di Indonesia banyak dia mendengar ada orang yang ngeluh, orang Indonesia yang ngeluh ini panas banget hari ini. Dalam hati dia bersyukur nanti panas kayak gini. Di Qatar tuh, di Qatar tuh memang kalau kita sudah pernah tinggal di Qatar terus ke Indonesia, panas kita tuh kayak panas main-main gitu. Panas yang kita masih bisa jalan-jalan di bawah terik itu, masih bisa beraktivitas, masih bisa bersyukur sebenarnya. Ya, malah dia lebih bilang panasnya Gaza ini, panasnya Jakarta ini mirip-mirip dengan panas Gaza. Oh, Gaza juga segini juga? Iya, kurang lebih. Oh, Masya Allah. Nah, sekarang nih banyak yang menonton acara ini, anak-anak Indonesia atau orang dewasa Indonesia yang sejak kemarin juga melihat bagaimana banyak anak-anak di Gaza syahid gitu ya. Ada pesan nggak sih untuk dunia tentang semua yang terjadi di Gaza, terutama tentang kondisi anak-anak seperti sekarang ini gitu? Pesan optimisme dari seorang Ramadan dan juga Walid. طيب الآن هذا الحضور هذه القناة فيها كبار وفيها رجال نساء فيها صغار تمام ما في إندونيسيا فيها من ماليزيا من عدة دول. السؤال هل عندكم رسالة للعالم تحكي للناس العالم رسالة ما يتعلق بأطفال غزة؟ هل عندكم رسالة الأمل خاصة رسالة الأمل؟ تفضل. أطفال غزة بيقولوا لكم صح الوضع صعب عنا، وقتل وجوع ودمار وفقد وصواريخ وخوف وحزن، ولكن إن شاء الله إحنا بخير وحنضلنا بخير، وما تبكوا علينا، لأنه يعني ما تبكوا علينا وحوشوا هذه الدموع وخزنوا هذه الدموع خزنوها ضد هذا العدو، خزنوها حتى انك تبخرها وتطلعها غضب، طلعها غضب مش حزن. فما تبكوا على أهل غزة، وإن شاء الله بإذن الله يعني طالما الناس بيقفوا مع أهل غزة وبساعدوهم وبدعوا لهم، والله عز وجل مع أهل غزة، إن شاء الله أهل غزة إن شاء الله حيضلهم أهل غزة وغزة بخير إن شاء الله. Ya, pesannya kepada dunia, ya, terlepas dari berbagai penderitaan yang kami rasakan, krisis, kematian, pembantaian setiap hari, tapi insya Allah kami baik-baik saja. Itu yang pertama. Dan pesan kepada kalian, wahai warga masyarakat dunia, jangan terlalu menangisi kami. Ya, jangan. Simpan baik-baik air mata itu. Ya, disimpan, ditabung, dan ubahlah air mata itu menjadi kemarahan. Kemarahan untuk kalian lebih serius dalam menghadapi musuh-musuh kita, yaitu musuh-musuh umat Islam, Zionis itu. Ya, lampiaskan kemarahan kalian dengan ya menjadi pribadi yang lebih baik.
mendidik anak-anak kalian semua. Ya. Dan sekali lagi dia bilang selama kami tahu bahwa ada umat Islam, ada masyarakat dunia yang berdiri bersama Gaza, maka kami akan baik-baik saja. Dan ingat, Allah bersama kami. Selama Allah bersama kami, tidak ada yang perlu kami takutkan. Insyaallah. Powerful words banget nih dari anak-anak umur segini nih. Kalau Walid mungkin juga. Walid, tafadhol. Risalah lil alam. بوصل رسالة للعالم إنهم يضلهم مع فلسطين، خصوصا لأهل إندونيسيا، إنهم هم هيك قد خليهم على هذا الدرب، إن شاء الله مش حينخذلوا، إن شاء الله اللي بيقف مع أهل غزة بروح معنا على المسجد الأقصى بتكون مرفوعة رأسه، هو قاعد بتطلع على القبة الذهبية الجميلة وبتطلع على المسجد الأقصى، وحيرتفع راسه لفوق وحيمسك ايد الفلسطيني وحيقول انا لما ساعدتك ما ندمتش. Masya Allah. Pesan untuk dunia, teruslah menyuarakan Gaza, teruslah berdiri bersama Gaza, khususnya Indonesia, itu kata Walid. Karena ingat, siapapun yang membantu Gaza nggak akan menyesal, tidak akan menyesal di kemudian hari. Ya, bantuan kalian, ya, keringat kalian, perjuangan kalian itu akan Allah balas dengan kemenangan, insyaallah. Kita semua akan masuk ke Masjidil Aqsa, bertemu di pintu Masjidil Aqsa dalam kondisi kepala tegak, penuh kebanggaan, insyaallah ta'ala. Ini anak ini ngomong. Itu bahasa dia. Masya Allah, keren banget ya. Guys, ini kita seperti tertampar ya guys ya, dengan kemampuan anak-anak ini berpikir secara gimana ya, maksudnya sudah punya fokus dalam kehidupannya dan usia yang begini muda, bahwa ya mereka punya target untuk membebaskan Al-Aqsa, dan semestinya ini adalah targetnya umat muslimin ya, di dunia ya. Karena jika Al-Aqsa sudah bisa dibebaskan, tentunya juga hilanglah semua rantai-rantai penjara dalam kehidupan dunia ini bagi umat muslimin ya kan. Insyaallah. Jadi memang sumber fitnahnya itu ada di para elit Zionis ini kan. Jika ini semua sudah terbongkar, maka udah nggak ada lagi sesuatu yang akan ditakutkan. Insyaallah. Nah, kira-kira mungkin ada pesan apa dari Syekh Hussein untuk semuanya nih yang sekarang masih memantau perjuangan teman-teman di Palestina? Ada yang sudah mulai mengendur, ada yang sudah mulai menormalisasi keadaan kayak gini nih gitu ya. Konten-kontennya itu nggak seperti dulu lagi masifnya. Yang sekarang ini hanya tinggal beberapa aja yang masih menyuarakan ini gitu. Kecuali terjadi sesuatu yang kemudian masif, semuanya baru posting gitu, FOMO gitu misalnya. Jadi gimana pesan? Teman-teman, ini sudah masuk bulan ke-11 perang di Gaza. Dan hari ini warga Gaza dan militer Israel sedang bertempur dalam pertempuran adu tegar. Israel juga sudah hancur-hancuran ya. Mereka sudah benar-benar habis syahadah Hasan Saud. Mereka sudah benar-benar habis-habisan juga. Di sisi lain mereka berusaha terus karena mereka didorong oleh Amerika juga. Jadi kalau ada mengatakan Amerika sedang berusaha memediasi, itu bohong. Amerika itu sebetulnya bisa sekali kalau menghentikan serangan Israel ke Gaza hari ini pun bisa. Cuman memang Amerika ini yang paling ketakutan terhadap kekalahan Israel. Kalau Israel kalah, kalau peperangan ini selesai, Amerika yang benar-benar akan mendapatkan kecaman, akan terbongkar semua keburukan mereka, kelemahan mereka. Amerika sangat takut sekali. Begitu juga warga Gaza hari ini sedang dalam proses adu tegar itu tegar. Setiap hari mereka bangun tidur oleh bom, kemudian hari mereka ditutup dengan berita ratusan warganya syahid, itu kan, rumah-rumah hancur. Ya, mereka berusaha tegar dengan segala penderitaan mereka. Dan kita juga harus tegar. Dan ketegaran kita ini resikonya enggak gitu. Hanya mungkin waktu, tenaga, pikiran itu doang. Dan itu pasti Allah catat itu teman-teman semua. Gaza ini, Palestina ini salah satu arah kompas perjuangan kita. Kalau perjuangan kita sudah melenceng dari Palestina, maka itu sudah melenceng arah hidup kita dari fitrah kita gitu, teman-teman. Ayolah,
anak muda terutama, saya ingin mengajak anak muda ini untuk terus sadar. Kalian ini kan sekarang sedang dalam kondisi prima, mata tajam-tajamnya, otot kuat-kuatnya, ya. Ayo dong, kita harus sadar ya bahwa kita sedang terjajah. Paling tidak, kalau tidak fisik kita sedang terjajah secara intelektual. Namanya intellectual slavery, perbudakan intelektual. Maka bangun, bangkit, jangan kalah sama anak ini. Mereka ini bisa sekuat ini karena mereka punya visi misi. Dan visi misi kalian jangan yang rendah-rendah. Ya, jangan visi nanggung-nanggung. Iya, nanggung-nanggung. Visi misi saya adalah untuk menguasai kampung ini. Visi misi saya untuk menguasai kota ini. Visi misi saya untuk menjatuhkan kekuatan politik, elit politik di negeri ini misalnya. Itu nanggung. Visinya besar sekalian tuh. Misi kita adalah menjatuhkan elit global yang menjadi dalang dari semua kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di dunia, termasuk Indonesia. Aduh. Kalau kita terlalu fokus menjatuhkan sesama kita, politis-politis kita sering-sering menyerang dengan harapan, wah kalau mereka sudah lengser kita ganti dengan politisi baru akan lantas Indonesia baik-baik saja. Itu namanya utopia. Nah, itu dia. Ya, karena setinggi-tingginya jabatan orang Indonesia, sekaya-kayanya orang Indonesia, mereka juga masih adalah wayang dari dalang-dalang yang tangan-tangan yang lebih besar di sana itu. Iya, dan sekaya-kayanya orang Indonesia juga akan dipanggil juga gitu ya. Iya. Ini menarik ya. Jadi ibaratnya bahwa kita ini sedang tergenoside secara intelektual. Nah, dan sekarang ini keadaan di Indonesia secara politis lagi ribut-ributnya. Ini yang diinginkan oleh Zionis. Karena apa? Dengan ribut ini maka fokus terhadap Gaza terdikoy. Sekarang pembicaraan terhadap Gaza kalah tren dengan kebicaraan kehebohan politik di sini. Kehebohan politik sini coba ditutupi dengan isu-isu lain juga. Nah, ibaratnya ya urusan dunianya ini akan tertumpuk dan kita akan mikirin sesuatu yang usahanya masih jangka pendek. Iya, betul. Nah, teman-teman semuanya, saya rasa mungkin di antara teman-teman banyak yang ketika ngelihat Ramadan ini kepengen jadi adiknya gitu, atau mungkin kepengen ngangkat anak. Ini pasti banyak banget. Iya, bagaimana caranya bisa jadi ya udah tinggal aja sama kita deh biar di sana nggak bayar. Pasti akan mikir gitu. Iya. Yang minta udah banyak pasti kan. Banyak. Makanya itu. Jadi teman-teman, saya rasa juga untuk teman-teman yang ikutan program bersama Palestina yang ada di akun kita, kita akan salurkan beberapa donasi teman-teman semua sebagai kepanjangan tangan dari teman-teman semua untuk kita salurkan melalui INH untuk kemudian juga untuk akomodir perjuangan dakwah selama di Indonesia, gitu ya. Ini ada beberapa, jadi beberapa yang berkontribusi ini dari amalsoleh.com dan juga My Fun Action. Ini akan dititipkan melalui INH untuk perjuangan dakwah dari adik-adik kita. Masya Allah. Bismillah. Ya, jadi saya akan salurkan untuk adik-adik kita ini sebesar 25 juta rupiah. Terima kasih teman-teman para donatur yang sudah turut serta, dan semua report dari Aku Bersama Palestina bisa kalian klik di link yang ada di bio kita, insya Allah. Oke, ini kita tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini antum wakilin apa mereka tantangan? Apa itu? Ini tantangannya mereka tuh. Nggak apa, saya wakil aja. Wakilin, diwakili oleh. Alhamdulillah. Jadi guys, pintu donasi masih dibuka. Insya Allah mudah-mudahan kita akan berikan langsung ke tangannya para pejuang dan juga masyarakat. Tanda tangannya aja bahasa Arab. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan akan menjadi pelajar ya teman-teman semuanya. Kalau buat kamu bahasa Arabnya apa? Buat kamu bahasa Arabnya apa? Laka. Imsik. Laka sumtu. Oke, jazakumullah khairan untuk bisa jadi tamu di sini. Semoga akan ada masa depan yang lebih baik untuk Gaza dan Aqsa segera merdeka. Amin Allahumma amin. Kita coba ini. Ya. Syukran ala hudurikum wa ala wujudikum huna. Insyaallah taala al-qalil minna hada sayusahim fi tahrir Baitul Maqdis wa fi isti'adat istiqlal Palestin wa Gaza insyaallah taala. Kalau ada yang mau follow Instagram dari Ramadan dan juga Walid, kemana? Ini followernya 1,5 juta. Astagfirullahaladzim. Instagram. Apa namanya? Biar pada Ramdan Jazar. Ramdan @Ramdan Jazar.
Ini juga dia ada hampir 60.000 followernya. Apa namanya? Walid apa ntar taruh di sini dah di. Oh, ditaruh ya, di ya. situ aja. Taruh di sini ya. sama. دير بالك في كمان صفحة قناة لوليد وليد محمود أو وليد Nah, جزر. betul loh. Jangan lupa yang tidak kalah penting, follow akun official Muhammad Hussein Gaza yang terbaru di Instagram karena kemarin baru take down lagi. Kemarin baru 130.000 take down lagi. Kesian banget. Ini Muhammad M Hussein Gaza official. Silakan ya. Okay. Ya, di add lagi ya teman-teman ya. Kemarin ada add, take down, add lagi aja. Nanti take down juga kok. Kita add lagi aja. Masya Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu dengan bocah ajaib dari Gaza. Dan ini menjadi pembelajaran bukan hanya untuk yang muda-muda, tapi juga untuk yang dewasa juga bagaimana semangat perjuangan itu. Dan ini adalah benih-benih para pejuang yang akan tetap berjuang membebaskan Al-Aqsa. Dan mudah-mudahan kita bisa punya misi yang sama untuk anak-anak kita. Terima kasih untuk supportnya teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk add semua akun sosial media di Arisma ada di sini. Semoga akan memperkuat perjuangan melalui sosial media dan juga tetap speak up narasi-narasi mengenai Palestina. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.